Katanya Nikita Mirzani nggak bakalan bebas. Katanya dia bersalah. Katanya Nikita Mirzani itu bakalan tua di penjara. Lu denger dari siapa? Dari pengacara. Ya iyalah anjir, coba lu lihat dulu dia itu pengacaranya siapa. Kalau yang ngomong itu pengacaranya Nikita Mirzani sendiri, Bang Fahmi Bahmid, ya itu baru aneh guys. Tapi kalau yang ngomong dari pihak yang berseberangan, ya jelas lah ada agenda. Nah masa gitu aja kudu gua ajarin sih. Jadi gini. Pengacara itu bisa berpendapat, menganalisis, dan memberikan kesimpulan berdasarkan sudut pandangnya mereka guys. Tapi kalau lu mau tahu dia itu netral atau enggak, ya simple aja, lihat dulu dia ada di kubu mana. Masih bingung juga? Analogi gampangnya gini guys, kalau lu temenan sama Nikita Mirzani, yang nggak mungkin kan lu jelek-jelekin Nikita Mirzani ya kan. Nah sama kayak lu temenan sama musuhnya Nikita, ya pasti lu lebih condong ngebela mereka. Jadi jangan telan mentah-mentah omongan siapapun guys, apalagi kalau mereka punya kepentingan di dalamnya. Lu harus kritis, jangan sampai cuma jadi penonton yang gampang digiring opini. Nikita Mirzani kan diduga melakukan tindakan pemerasan. Jelas ya, kita tidak boleh mendukung apapun bentuk kejahatan siapapun pelakunya. Tapi guys, apakah kita lupa kalau penegakan hukum di negara ini masih jauh dari kata sempurna? Kita memang harus kritis guys, bukan cuma soal Nikita aja, tapi juga soal bagaimana hukum itu ditegakkan. Jangan sampai nih ada yang tiba-tiba jadi hakim dadakan seolah-olah manusia paling suci, padahal punya rekam jejak sebagai musuhnya Nikita Mirzani. Apakah pendapat mereka bisa benar-benar netral? Tanpa mengurangi rasa hormat kepada institusi terkait, kita tetap harus berpikir objektif guys. Jangan asal percaya, cek fakta dan lihat siapa yang berbicara. Setuju nggak? Drop pendapat kalian di kolom komentar. Yang kamu yakini itu valid itu? 99%. Wah keren nih, acara TV berubah jadi ruang sidang. Hostnya jadi jaksa, tamu undangannya saksi ahli. Tapi kok semuanya musuh-musuhnya terdakwa? Kalau memang mau bahas kasus hukum, kenapa ya yang diundang cuma orang-orang yang jelas-jelas punya sentimen pribadi, objektif, atau sekedar ajang kesempatan emas buat menyerang? Ingat, kalau niatnya mencari keadilan harusnya pakai prinsip yang bener dong. Bukan pakai dendam lama. Hukum bukan panggung drama guys, apalagi cuma buat balas sakit hati. Nikita Mirzani ya bisa ada kemungkinan besar di persidangan nanti bebas. Karena alat bukti yang dipakai itu, rekam-rekamnya itu kan melanggar pidana. Jadi bagaimana satu peristiwa hukum mendapatkan alat bukti ini dengan cara diduga melanggar satu pasal pidana, gimana itu kayak gitu. Itu dari awal saya sudah omongin, dan terakhir saya lihat termasuk Bang Hotman juga sudah berkomentar soal itu, bahwa alat bukti rekaman yang direkam secara diam-diam yang bukan dari institusi Polri, Kejaksaan atau KPK itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Ini kata Bang Hotman loh ya. Sebelumnya juga gue udah kasih tahu bahwa ini bisa dilaporin pidana. Karena jelas ada pasalnya tuh di pasal 31 Undang-Undang ITE. Ya, nomor 19/2016. Jelas itu undang-undangnya. Ancaman hukumannya bagi pelaku yang merekam diam-diam itu 10 tahun dan dendanya 800 juta gitu. Ya, nanti makanya saya lihat ini ketika ada bukti-bukti ya, ada bukti-bukti terkait dengan urusan rekam-rekam ya, kalau memang harus dan terpaksa melakukan upaya hukum laporin ya pasti kita laporin. Perkiraan NM bebas nggak? Ya kan udah banyak komentar juga dari para pakar-pakar hukum termasuk Bang Hotman Paris itu kan. Ya kalau yang diajukan sebagai alat bukti sementara alat buktinya itu didapatkan ya melalui cara-cara yang melanggar hukum ya tentunya tidak sah. Nanti di persidangan kita uji ya, rekaman tanpa izin ya kan, pihaknya DRG pelapor mengambil rekaman tanpa izin itu sah atau tidak sahnya nanti kita lihat di pengadilan. Cuma sepengetahuan kami selaku praktisi hukum, barang siapa yang merekam secara diam-diam, ya itu melanggar Undang-Undang ITE, itu aja, simple. Kalau kasus pemerasan, ya ini
kebetulan kan saya banyak kawan-kawan preman ya. Kawan-kawan preman atau mantan preman. Setahu saya mereka dulu kalau malak orang atau meres orang itu mereka yang aktif, preman-premannya yang aktif. Ya, aktif melakukan upaya-upaya ancaman gitu ya, nakut-nakutin gitu. Bukannya korbannya sih yang berperan aktif untuk apa namanya, ngasih duit gitu loh. Jadi agak bingung juga saya untuk kasus pemerasannya, agak bingung saya gitu loh. Tahu saya kalau orang meres itu pasti pelakunya akan melakukan upaya-upaya aktif lah gitu loh. Tapi kalau korbannya yang aktif bingung juga saya.